kita sudah mengetahui kemiringan, maka kita bisa masukkan langsung pada rumusannya. Jadi ada tangen dengan sudut tertentu, kemudian juga ada H, L dibagi L0, dalam kurung yaitu pangkat 0,5. Di mana tangen ini adalah perbandingan 1 dibandingkan 1,5. Yang kita ketahui daya sudut atau perbandingan kemiringan dari bangunan pelindung pantainya. Dan H-nya sudah ada juga 0,6195 dibagi 1,931, yaitu adalah L0 dipangkatkan 0,5. Nah, hasil ini sebenarnya adalah 0,99999, kita bulatkan menjadi 1. Jadi katanya L0 itu apa sih Pak? Panjang gelombang di laut dalam, kemudian H tinggi gelombang di lokasi bangunan. Jadi ketinggian di laut dalam itu berapa panjangnya, dan juga ketinggian di dekat atau pada saat lokasi bangunan itu berapa, dan sudut kemiringan sudah tahu tadi 1 banding 1,5, dan bilangan irreverent itu apa nanti kita akan gunakan pada slide berikut ini. Nah, kita akan ingin mencari run up ya, kita ingin mencari titik puncak run up tersebut. Nah, kita menggunakan rumusan ini atau menggunakan grafik. Jadi kita mencari bilangan irreverent dulu, di mana irreverent tadi hasilnya adalah 1, maka RU per H, di mana run up dibagi dengan ketinggian gelombang, ini kita pilih karena diketahui kita ingin menggunakan batu pecah, maka kita cari dengan cara ini. Ini adalah posisi di mana bilangan irreverent itu ada, yaitu nilainya 1, kita tarik ke atas atau ke bawah. Tapi ini karena kita ingin menjadi run up atau run up, kalau yang di bawah run down, kita ingin mencari run up. Dan juga pada batu pecah, kita gunakan grafik batu pecahnya, kita urutkan. Nah, ternyata yang ini batu pecahnya. Dari 1 bilang irreverent kita naikkan sampai ketemu dengan garis lengkung pada batu pecah. Setelah itu kita tarik ke arah kiri. Nah, ini ada bilangan antara 0,5 sampai 0,75. Ini diperkirakan sekitar nilainya adalah 0,6. Jadi RU per H-nya untuk batu pecah adalah dengan bilangan irreverent 1 adalah 0,6 untuk pada contoh soal ini ya. Nah, setelah itu karena kita ingin mencari run up-nya saja, maka tinggal kita rubah rumusannya, di mana RU per H sama dengan 0,6, kita balik atau kita pindahkan posisi H-nya dikalikan pada 0,6. Jadi run up-nya adalah 0,6 dikalikan H, 0,6195. Jadi run up-nya untuk bangunan ini adalah 0,37 meter. Begitu. Nah, kalau tadi kita menggunakan EAB, yaitu elevasi atas bangunan, yaitu dia adalah pantai pasir buatannya. Kalau sekarang kita ingin membuat EPG atau elevasi puncak, ini elevasi pemecah gelombang ya. Ini elevasi pemecah gelombang. Jadi kita menggunakan rumusan yang berbeda lagi. Dia kalau elevasi pemecah gelombang adalah HWS, puncak ketinggian air tinggi tertinggi ditambahkan dengan freeboard freeboardnya sama yaitu 0,5, dan dengan ditambahkan run up bangunan pemecah gelombang, jadi adalah 0,375. Kita tambahkan, hasilnya adalah 1,8617. Jadi ini adalah dari puncak elevasi pemecah gelombang yang kita rencanakan. Nah, untuk ketinggian total dari pemecah gelombangnya itu berapa? Kita bisa tambahkan, yaitu elevasi puncak gelombang atau pemecah gelombang ditambahkan dengan
bentar. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa ketinggian total dari ketinggian total dari pemecah gelombangnya, yaitu dari elevasi pemecah gelombang ditambahkan dengan DI, karena elevasi ini di atas permukaan laut dan DI ini adalah kedalaman dari permukaan lautnya sampai ke titik di mana kita akan membangun bangunan tersebut. Karena bangunannya akan dibangun pada daerah DI atau di ujung dari soil zone, maka ditambahkan kedalaman DI-nya. Nah, ketinggiannya adalah 1,8617 ditambahkan 2,065. Jadi ketinggian total dari pemecah gelombangnya adalah 3,9267 meter. Ini karena contoh ya, kita sesuaikan kita masih gunakan yang nilainya real aja ya. Nanti kalau seandainya kita perencanaan bisa langsung digunakan nilai yang lebih gampang diaplikasikan. Seperti langsung dinilainya jadi bulatkan jadi 4 dan sebagainya. Karena kita ingin membangun bangunan tersebut menggunakan batu alam, yaitu batu pecah dengan bersudut kasar, kita perlu mencari atau kita butuh koefisien di mana sudah ada pada tabel-tabel yang tersedia. Itu yang pertama adalah KD, atau dia pada koefisien ini adalah koefisien lengan pada bangunan, jadi adalah nilainya 4. Kemudian dengan kondisi tersebut, karena kita tidak menggunakan pada gelombang tidak pecah, maka nilainya 4 dengan sudut kasar, dan jumlah lapisnya ada 2, disusun secara acak, dan juga dia sudut kemiringannya adalah 1,5. Jadi ini adalah yang kita ketahui, seperti ini sudah tadi, yaitu berat jenis air laut dan juga berat jenis batu alam. Kita ingin mencari berat butir batu pelindungnya. Jadi karena ingin menghalau atau memecah gelombang, maka butuh suatu kekuatan khusus. Nah, di mana kekuatan itu nanti bisa didapatkan dari kestabilan batu alamnya. Jadi karena dia berat, maka dia memiliki kekuatan untuk meredam dari gelombangnya. Kita butuhkan yaitu nilai W. W itu adalah berat butir batu pelindung, di mana nanti ada berat jenis dikalikan dengan ketinggian gelombang pangkat 3 dengan koefisien D dibagi dengan koefisien D dikalikan dengan berat jenis batu dibagi dengan berat jenis air laut, dan dikurangi 1 di pangkat 3 dikalikan dengan kotangan atau sudutnya tadi. Nah, didapatkan hasilnya adalah 0,0291 ton. Ini untuk satu butir dari batu pelindungnya. Atau bisa juga 29,1 kg. Jadi ini masuk ya tidak terlalu besar batunya, tapi biasanya kalau sudah pada gelombang-gelombang yang amat sangat besar, nanti bisa satu butir itu bisa mencapai 2 ton, 3 ton. Nah, itu kalau kemungkinan dari perlindungan atau ketersediaan batunya tidak ada, maka bisa diganti dengan batu buatan. Seperti contohnya adalah tetrapod.